Baik, halo semuanya, perkenalkan nama saya Jatmiko Jati Jayanizat dengan NIM H02230070. Di sini saya akan memberikan tutorial pengerjaan terkait rancangan percobaan, yaitu uji ANOVA dan juga korelasi serta regresi dalam praktikum rancangan percobaan pada aplikasi SPS, SPSS dan juga RStudio. Yang pertama di sini adalah untuk aplikasi SPSS. Di sini data yang telah diberikan kita buka melalui open file. Kemudian setelah kita buka datanya, sebelum kita mulai pelaksanaan uji semuanya, kita lakukan terlebih dahulu yaitu pengecekan terkait uh, tipe dan juga measure dari data kita. Pastikan untuk redox and total dan juga AVP atau AVP itu tipenya numerik dengan measure-nya scale semua. Setelah itu semua selesai, kita lakukan analyze. Kemudian dari analyze ini kita lakukan non-parametric test, legacy dialog, one sample KS untuk menguji terkait distribusi normal dari data kita. Setelah ini tadi 3 data ini kita masukkan ke bagian kanan, kita klik OK, nanti akan muncul di sini n-var test. Di sini bisa kita lihat di asymmetric to tail, dimana kalau asymmetric to tail-nya ini hasilnya adalah kurang dari atau sama dengan 0,05, maka datanya berdistribusi tidak normal. Dan ketiga data ini yaitu redox and total dan AVP ini kurang dari atau sama dengan 0,05, sehingga dia berdistribusi tidak normal. Nah, untuk mengatasi hal itu kita perlu untuk mentransform dari data kita itu tadi dengan cara transform, kemudian kita compute variable. Di sini kita masukkan rumusnya yaitu sqrt, kemudian kurung, kita masukkan data tadi. Yang pertama itu redox, kemudian kita kali 2. Di sini kita beri nama untuk data yang akan kita ubah tadi atau transform. Di sini akan saya beri nama redox 1. Redox 1 arti redox 77 2. Lalu kita klik OK. Di sini sudah terexecute. Kembali di sini akan muncul. Kemudian kita transform lagi untuk 2 data lainnya. Ini kita masukkan n total, kita masukkan, kemudian kita ganti ini di sini menjadi n total 1. Oke, sudah terbentuk n total 1. Ini juga sudah dimasukkan n total. Kita oke lagi. Oke. Nah, jika 3 data ini sudah ditransform semua, kemudian kita lakukan analisa distribusi normalnya kembali. Kita kembali ke legacy dialog, one sample KS, kemudian 3 ini one sample KS, ini 3 ini kita kembalikan, kemudian kita masukkan yang ini 3 ke sini dan kita klik OK. Nah, di sini hasilnya adalah untuk redox dan n total yang sudah kita transform itu hasilnya lebih dari 0,05. Namun untuk AVP ini hasilnya masih kurang dari 0,01. Untuk itu kita memerlukan uji lebih lanjut dengan Kruskal-Wallis untuk memastikan untuk AVP ini apakah memiliki perbedaan atau beda nyatanya terkait dengan kompos ataupun MSC. Caranya adalah kita menuju analyze, kemudian kita masuk ke non-parametric test, independent sample, kemudian field kita masukkan untuk test field ini adalah AVP1, kita masukkan ke sini. Grup ini kita masukkan satu persatu dari MSC. Kita klik run,
Oke, dan lanjut lagi ke analyze. Sekali lagi kita lakukan juga untuk di kompos selain MFC di perlakuan kompos. Kemudian kita run untuk AVP ini. Oke, hasilnya dari MFC dan juga kompos. Untuk MFC dari untuk AVP 1 ini hasilnya untuk keduanya baik di MFC maupun kompos itu hasilnya sudah lebih dari 0,05. Maka dari itu dia dengan demikian dia berbeda nyata, memiliki perbedaan sehingga dia terdistribusi dengan normal. Setelah dirasa semuanya sudah berdistribusi dengan normal, kemudian selanjutnya akan kita lakukan terkait uji ANOVA dengan SPSS. Untuk uji ANOVA dengan SPSS ini kita lakukan dengan analyze, kemudian generalize linear model, lalu kita univariate. Di sini dependent variabelnya perlu kita masukkan satu persatu hasil yang sudah kita compute tadi. Ya, sudah kita compute tadi. Ini kita masukkan return 1, kemudian fix faktornya di sini kita masukkan MFC dan juga kompos. Kemudian untuk model kita juga beri term untuk MFC dan di sini untuk MFC dan kompos kita masukkan di sini untuk dan kompos. Kemudian untuk post hoc kita di sini oke. Maaf, ini sebelum kita masukkan MFC dan juga komposnya terlebih dahulu. Sini kita pindah ke bawah. Di sini untuk MFC dan juga komposnya kita sini. Kemudian kita Duncan kita checklist, kemudian kita continue, lalu kita klik OK. Nah, kita lakukan juga ini kepada dua data lainnya, yaitu untuk N total dan juga AVP. Analyze, general linear model, univariate. Kemudian ini kita ganti jadi N total 1. Oke, kita klik OK. Satu lagi. Univariate. Ini kita keluarkan lagi, AVP kita masukkan, kita klik OK. Nah, setelah 3 data itu kita lakukan uji ANOVA itu tadi, kita bisa melihat ke hasilnya.
Ya ini. Yang pertama adalah untuk redox. Di sini bisa kita lihat untuk untuk SIG-nya di sini bisa dilihat terkait MFC, kompos, dan juga MFC kompos. Ketiganya ini lebih dari 0,05. Artinya jika itu lebih dari 0,05, jika itu lebih dari 0,05, maka untuk MFC, kompos, dan juga gabungan dari MFC dan kompos itu tidak berpengaruh terhadap redox. Kemudian bisa dilihat di sini untuk subset. Di sini subset redox itu hanya satu, jadi artinya dia hanya A. Kemudian kita lanjut ke variabel selanjutnya yaitu N total. Di sini bisa kita lihat N total untuk pada MFC, kompos, dan juga MFC kompos. Untuk kompos dan MFC kompos ini bisa kita lihat nilainya lebih dari 0,05. Jadi ketika dia lebih dari 0,05, artinya dia tidak berpengaruh nyata terhadap N total yang ada. Namun untuk MFC nilainya kurang dari 0,01. Kurang dari 0,01 ini artinya juga kurang dari 0,05, yang berarti MSI ini berpengaruh nyata terhadap N total. Dan di sini untuk subset N total ini ada subset 1 dan 2 yaitu A dan B. Lanjut di variabel selanjutnya itu ada AVP, available P. Di sini tiga nilainya ini juga lebih dari 0,05, artinya bahwa MFC, kompos maupun kombinasi MFC dan kompos itu tidak berpengaruh nyata terhadap available P atau ketersediaan P tersedia. Itu kemudian di subset sini bisa dilihat hanya satu, jadi subset A saja. Oke. Setelah mendapatkan posok ini semua, kemudian sudah untuk ujian novel sudah kita lakukan. Kemudian untuk korelasi, kita akan melakukan uji korelasi. Di sini kita akan analyze, dan di sini ada correlate, bivariate. Kemudian kita masukkan yang pertama ada redox dan N total dulu. Two tail, kita klik OK. Kemudian kita close lagi. Kita lakukan correlate, bivariate. Sekarang redox dengan available P. Klik OK lagi. Analyze lagi, correlate, bivariate. Sekarang gantian N total dengan AVP. Dapat OK. Nah, di sini setelah kita mendapatkan korelasi dari tiga ini, bisa kita lihat bersama-sama. Untuk korelasinya, yang pertama adalah terkait redox dan juga N total. Kita lihat di sig totalnya di sini. Untuk sig totalnya di sini adalah lebih dari 0,05. Artinya juga sama bahwa itu redox dan N total itu tidak berkorelasi. Kemudian juga kekuatan korelasinya lemah karena nilainya adalah negatif 2,41. Kemudian untuk redox dan available P
nilai sig to tail-nya juga sama, lebih dari 0,05, maka dia tidak berkolerasi antar satu sama lain dan korelasinya juga lemah atau kuat. Kemudian untuk N total dan AVP itu juga sama, karena lebih dari 0,05 maka dia tidak berkorelasi secara langsung dengan antara N total dan juga AVP dengan kekuatan korelasi yang cukup. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil korelasi, kita lakukan uji regresi. Kita menuju graph, kemudian negasi dialog, kita ke scatter dot. Sini kita pilih simbol scatter saja, kita lakukan define. Untuk y-axis ini kita lakukan satu persatu lagi, yaitu redox terlebih dahulu, kemudian n total 1. Oke, kemudian kita langsung di sini kita mendapatkan grafik. Aku perbesar dulu. Nah, sini kita mendapatkan grafik. Kita edit grafiknya terlebih dahulu, kemudian kita add fit line add total. Di sini linear, kita close. Nah, di sini kita akan mendapatkan garis bahwa redox atau Y ini dapat juga melalui N total lewat persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 69,13 dikurangi 45,67 kali X. Itu kemudian kita keluar lagi, kita lanjut ke selanjutnya. Ada untuk grafik yang lain, yaitu untuk scatter, untuk redox dan AVP. Ini AVP basis, kita klik OK, grafiknya muncul lagi, kita edit lagi, add linear, kita close. Nah, di sini Y atau redox itu juga bisa kita duga melalui persamaan Y sama dengan 40,65 dikurangi 1,46 X AVP. Seperti itu. Kemudian kita minimize lagi. Selanjutnya untuk grafik terakhir itu ada simbol lagi untuk N total sebagai aksis dan AVP sebagai X aksis. Kita klik OK, kita grafik lagi, kita klik dua kali untuk editor, kita tambahkan garis linear, close, close. Nah, di sini kita akan mendapatkan untuk persamaan bahwa Y atau N total itu dapat diduga dari AVP melalui persamaan Y sama dengan 0,68 ditambah 0,02 X, seperti itu. Sudah. Jadi itu untuk uji ANOVA hingga uji korelasi dan juga uji regresi dari data rancangan percobaan melalui aplikasi SPSS. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji melalui RStudio. Oke, di RStudio ini akan lebih panjang karena kita akan juga lebih banyak menulis untuk prompt-nya atau untuk perintahnya kita tulis secara langsung. Saya akan share screen dulu untuk RStudio. Share. Oke, saya hapus dulu. Saya hapus. Kita akan bisa.
Maaf. Baik, di sini kita akan membuka file untuk menambahkan import dataset di sini melalui Excel dengan data yang ada. Nah, di sini kita buka datanya terlebih dahulu. Di sini kita masukkan. Kemudian setelah datanya kita masukkan, kita range-nya ini kita sesuaikan dengan range yang ada di data itu tadi, di mana data itu mulai dari kolom berapa baris berapa sampai kolom berapa baris berapa. Di sini ini ada di kolom A1 sampai sampai G33. Oke, kita tekan saja. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian kita atur di sini untuk numerik. Kombinasi redox-nya kita atur sudah numerik. Ini n total kita atur numerik dan app juga kita atur numerik. Setelah ini kita atur sebagai numerik, lanjutnya adalah kita import datanya. Nah, di sini akan muncul data kita di sini, namun kita kembali ke anti-top satu ini tadi. Kemudian kita ketikkan sebelum kita mulai adalah library do research. Terus satu lagi adalah library or test. Tes, oke. Nah, kemudian tiga ini kita lakukan run. Kalau sudah, lanjut lagi. Sebelum kita mulai adalah kita melakukan sama seperti SPSS, kita akan melakukan uji distribusi normal dari data yang kita miliki. Ini akan melalui lily.test. Kemudian kita masukkan data kita perhatikan. Kemudian dolar, kita pilih redox satu persatu teman-teman. Jadi setelah redox kita ulangi lagi lily test, data perhatikan, nomor dolar, kemudian n total. Setelah itu satu lagi lily test, data praktikan, jumlah dolar, available pay. Nah, setelah tiga ini kita masukkan, kemudian kita uji normal dengan cara kita klik run. Nah, ini kita dapatkan 3 di sini. Untuk normality test di sini ada redox, n total, dan juga available pay. Sini bisa dilihat bahwa kesemuanya ini adalah kurang dari 0,05. Jadi sama perlu kita transform lagi datanya agar menjadi terdistribusi dengan normal. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melakukan transform, yaitu kita masukkan data kita, data praktikan, kemudian kita kasih dolar, kemudian nama yang kita mau masukkan redox 1, kemudian tanda panah, strip, 2 bintang atau kali, SQRT, sini kita enter, data lagi, data kita tadi, data pastikan, dan gambar dolar untuk redox. Oke, kita ulangi lagi untuk semua data tadi, data praktikan,
Ini kita tulis n total 1, ini 2 angkat SQRT, kemudian kita masukkan data $, kita pilih n total, kemudian satu lagi $, AVP1 panah ini, oke, 2 bintang SQRT, enter, data ketikan lagi, kita pilih datanya tadi AVP. Oke, setelah 3 ini sudah, kita blok, kita run. Nah, setelah kita run nanti, di data praktikan nanti akan bertambah. Data kita di sini ada repeat 1, n total, dan juga AVP 1. Seperti itu. Nah, setelah ini kita lakukan transformasi, kita lakukan lagi untuk uji normalitas. Di sini kita bisa langsung data praktikan $, kita masukkan 1, enter lagi, terus lili tes lagi, data praktikan $, total 1, lili tes, data praktikan, dan $. Nah, setelah kita ini lagi, kita lakukan run. Oke, jadi untuk data ini bisa kita lihat untuk data kita data ini untuk data yang pertama dari redox yang sudah distribusi normal sudah normal, dan dari yang total sudah distribusi normal. Nah, untuk AVP ini masih kurang dari 0,5, sehingga perlu kita lakukan lanjutan, yaitu maaf, untuk ini yang total juga kurang dari 0,5, jadi kita perlu lakukan tes lanjutan untuk menentukan apakah memiliki perbedaan data di sebelumnya antara dengan antara n total ataupun juga AVP dengan perlakuan AVP. Nah, caranya kita melakukan vertical test. Kita vertical test, kemudian vertical satu, MFC, data kemudian data praktikan, kemudian kita kompos, kemudian dan lanjut satu lagi kristal tadi kembang kombinasi
Ini kita mendapatkan value untuk untuk yang total dengan kompos di sini dia lebih dari 0,5, jadi dia sudah berbeda dengan total. Kemudian kita lakukan sekali lagi crystal test ini untuk AVT kita tadi yang belum terdistribusi secara normal. Kita ganti saja seperti Oke, di sini bahwa ACC itu sudah lebih dari 0,5 pada ke semua perlakuan, jadi dia sudah dibutuhkan. Dan setelah kita lakukan instalasi ini, kita lanjut untuk melakukan uji ANOVA. Jadi data kita sudah terdistribusi memang. Gimana caranya? Untuk distribusi ini kita harus menuliskan untuk rumusnya itu adalah analisis. Setelah analisis kita kasih lagi kemudian RBD 2 faktor maupun masukkan data praktikan dan kemudian kita kasih turun ini. Nah, ini untuk menentukan kolom mana yang kita gunakan. Di sini untuk kita akan menggunakan kolom yang sudah kita transform tadi, mana itu ada pada kolom 8 sampai kolom 10. Maka dari itu kita kembali ke Excel. Di sini kita akan tulis 8 titik 2 10, kemudian kasih koma, terus data berikan dia dengan koma data lagi kasih dengan C, kemudian koma data lagi dengan kos, kemudian kita kasih koma 1, itu kita lakukan run. Nah, di sini sudah kita run. Nah, untuk melihat hasilnya kita lakukan ini terus kita run. Nah, ini akan muncul hasil dari uji ANOVA pada yang pertama adalah untuk semua ulangan untuk semua perlakuan maupun variabel yang kita gunakan untuk uji ini. Scroll dulu dari atas. Nah, yang pertama yang perlu kita lihat dari hasil ini adalah di sini di respon dependent variable. Kita lihat di bagian PR lebih dari ini, kita lihat di sini apabila PR lebih dari 0,5 maka di sini dia akan berpengaruh. Tidak lebih dari 0,5 maka perlakuan itu tadi tidak berpengaruh terhadap parameter. Jadi ini adalah parameter redox. Bisa kita lihat di sini
replication atau ulangan di sini semuanya di sini replication atau ulangan. Faktor A itu adalah kita lihat di sini faktor A itu adalah MFC, kemudian faktor B adalah kompos seperti itu ya. MFC kompos berkombinasi. Jadi karena semua nilainya adalah lebih dari 0,5, maka semuanya tidak berpengaruh juga terhadap redox, baik itu ulangan maupun ataupun perlakuan reaksi kompos ataupun kombinasi reaksi. Dan kita cek lagi redox adalah di bagian Shapiro-Wilk normality test. Kita lihat di P value. Jika P value-nya ini lebih dari 0,05, maka dia terdistribusi secara normal. Lanjut, itu adalah dependent ini kita lihat di sini M3, M2, M0 itu termasuk dalam grup A, kemudian K0 dan K1 itu juga pakai grup A. Kemudian untuk kombinasi mereka ini ada irisan yaitu di M3 dan K1 itu A, M1 dan K1 AB sampai M0 dan K1 di sini itu AB. Kemudian untuk yang bisa di grupnya itu adalah M2 dan K1. Selanjutnya adalah untuk N total. Kita cek lagi di sini respons dependent variabelnya, PR-nya. Di sini untuk ulangan itu ulangan, kompos dan juga kombinasi itu lebih dari 0,05. Artinya jika lebih dari 0,05 dia tidak berpengaruh nyata terhadap parameter N total. Namun kita lihat pada faktor A atau MFC itu kurang dari 0,05. Artinya MFC di sini berpengaruh nyata. MFC ini berpengaruh nyata terhadap N total dari uji coba yang dilakukan seperti itu. Kemudian kita lihat di Shapiro-Wilk normality dia 0,44 di sini kurang terdistribusi dengan normal. Kemudian kita lanjut ke sini untuk groups di dependent variable group. Di sini untuk M0 itu A, grupnya A, kemudian di M3, M1 dan M2 itu grupnya adalah B. Lanjut untuk dependent variable group dari K1 itu A dan K0 juga A. Kemudian dari kombinasi keduanya M0 dan K0 itu A saja. Kemudian di sini ada M0 dan K1 dengan grup AB, M3 dan K1 itu BC, M1 dan K1 itu BCD. Kemudian M3K0 itu CD, M0K0 itu D, M2K1 D, dan M1K0 D. Seperti itu. Kemudian itu saja untuk N total. Terakhir kita ke AVP atau P tersedia. Di sini kita lihat sama bahwa semuanya ini lebih dari 0,05. Artinya baik ulangan MFC, kompos maupun kombinasi MFC dan kompos itu tidak berpengaruh nyata terhadap parameter yaitu available P. Kemudian kita cek di Shapiro normalitas, dia P value-nya kurang dari 0,05, berarti dia distribusinya tidak normal. Kemudian dependent variable group di sini M0A, M0 sampai M3, baik M0, M1, M2, M3 itu grupnya A, kemudian K1 juga grup A, K0 juga grupnya A. Seperti itu. Kemudian saat dikombinasikan semuanya ini menjadi M0 itu M0 dan K1 itu A, kemudian M3 K0, M0 K0, M1 K1, M2 K1 dan M3 K1 adalah AB dengan grupnya AB, kemudian M2 K0 dan M1 K0 itu grupnya adalah B. Itu untuk uji ANOVA dari yang telah dilakukan ini tadi. Kemudian selanjutnya yang dilakukan adalah
done test untuk hasil kita ini. Untuk melakukan done test, pertama-tama kita harus menulis library dulu. Kita tulis SA, ya. Kalau sudah, kita run. Oke, sudah kita run, lanjut. Kita lakukan done test untuk done testnya kita menggunakan yang FSA, teman-teman. Di sini done test, kemudian kita tulis satu persatu. Jadi ini kita akan melakukan done test redox terhadap MFC, terus done test redox terhadap kompos, dan seterusnya sampai nanti itu nanti di bagian selanjutnya. Jadi ini kita tulis dulu done test, kemudian redox kita tulis lagi ya. Redox 1, di sini MFC, kemudian koma data sama dengan data rakitan, kemudian kita koma metode, dalam kurung x, metode dalam kurung Veron. Oke, sebentar saya cek dulu. Oke. Saya lanjutkan. Jadi ini kita copy aja, nggak apa-apa. Oke, di sini kita ganti jadi sebentar ini. Jangan lupa teman-teman untuk tulisannya disamakan dengan tulisan yang ada di data kita. Kalau kapital semua ya kapital semua. Di sini kita tulis kompos dan kita lagi di sini kombinasi. Oke, kalau sudah ini kita enter lagi, kita copy tiga-tiganya, kita lakukan untuk semua perlakuan, semua parameter. Ini kita ganti ke n total, ini juga kita ganti n total, ini juga kita ganti n total. Ini kita tadi sudah n total ya. Sekarang kita ke AVP itu AVP 1, sini AVP 1 ya. Oke, kalau semuanya sudah, kita ini terus kita run aja.
Oke, kita mendapatkan hasil di sini untuk Oke, di sini kita cek untuk coerce-nya. Di sini kita hanya perlu melihat di bagian P adjusted ya, teman-teman. Di sini untuk yang pertama adalah untuk redox dengan MFC. Di sini untuk kita lihat adalah di sini jika di situ hasil P adjustednya itu adalah kurang dari 0,05, artinya dia beda signifikan. Namun jika dia lebih dari 0,05 berarti tidak beda signifikan. Bisa dilihat di sini untuk M0 dan M1 dia lebih dari 0,05, artinya dia untuk semuanya di sini untuk M0, M1, M0, M2, M1, M2, kemudian M1, M3 dan M2, M3 di sini dia lebih dari 0,05. Oh maaf, untuk M0 dan M3 juga lebih dari 0,05. Artinya bahwa semuanya ini tidak beda signifikan antara satu sama lain. M0, M1, M0, M2 dan seterusnya itu tidak terjadi beda signifikan. Kemudian untuk kompos di sini K0 dan K1 itu dia juga lebih dari 0,5, artinya dia nilainya tidak beda signifikan. Nah, di sini untuk bisa dilihat adalah untuk kombinasi dari MFC dan juga kompos. Bila dilihat di sini semuanya lebih dari 0,05, artinya MFC memang untuk semua redox ini nilai redox baik itu antar kombinasi di sini semuanya tidak memiliki nilai yang beda signifikan. Kemudian kita lanjut dan tes untuk N total. Di sini kita perhatikan secara seksama bahwa untuk M1, M2, M0, M3, M1, M3 dan M2, M3 ini nilainya lebih dari 0,05, artinya dia tidak beda signifikan. Nah, namun untuk M0 dan M1 maupun M0, M2 ini nilainya kurang dari 0,05, artinya M0 dan M1 itu beda signifikan nilainya, kemudian M0 dan M2 nilainya juga beda signifikan. Kemudian untuk N total terhadap kompos ini P adjustednya lebih dari 0,05, artinya K0 dan K1 hasilnya adalah lebih dari 0,05, artinya dia tidak beda signifikan. Dan untuk di sini hasilnya di sini banyak sekali, namun bisa kita lihat bahwa hampir semuanya, bahkan semuanya itu semuanya memang lebih dari 0,05, artinya bahwa itu tidak ada nilai yang berbeda signifikan antara kombinasi satu dengan kombinasi yang lain. Lanjut yang terakhir itu ada dan tes untuk available P, sama semuanya baik M0, M1, M0, M2, M1, M2, M0, M3, M1, M3, M2, M3 ini lebih dari 0,05, artinya bahwa di sini nilainya tidak ada yang beda signifikan.
Lalu untuk K0 dan K1 juga sama, lebih dari 0,05 artinya dia tidak ada yang beda signifikan. Dan untuk kombinasi di sini nilainya 1 semua, artinya tidak ada beda signifikan juga. Itu untuk hasil dari dan tes. Setelah kita lakukan dan tes, kita lakukan untuk uji korelasi. Teman-teman, jadi setelah ini kita lakukan uji korelasi. Kita tulis korelasi, kemudian panah strip for the test. Kita masukkan data program. Sini redox 1 ya, yang sudah kita transform tadi, data praktikan lagi di sini untuk redox dengan n total. Sudah, kemudian kita turun ke bawah lagi, korelasi di sini koordinat data praktikan di sini untuk redox 1, data lagi ini tadi sudah dengan yang total, kemudian gantian dengan AVP. Akhir kita korelasi lagi. Tes data praktikan, kita kasih gelar itu adalah n total, data praktikan dolar AVP. Oke, 3 ini sudah kita dapatkan, lalu kita run semuanya. Oke, kalau sudah kita run, untuk melihatnya kita perlu print ya, seperti tadi ANOVA, print korelasi. Oke, terus kita ini run. Nah, oke, setelah kita run di sini kita akan memiliki hasil dari korelasi. Ini mungkin harus satu-satu. Mohon maaf teman-teman. Oh iya, ini kita ini adalah n total dan AVP. Mohon maaf sebentar. Sebentar teman-teman. Ini kita run dan kita run. Di sini hasilnya ada redox dan data redox dan n total. Oke. Dan ini kita run, kita print korelasi, dan di sini kita run, kita print korelasi. Oke. Nah, di sini untuk redox dan n total kita lihat korelasinya. Kita lihat di bagian p value-nya. Jika p value-nya itu lebih dari 0,05, maka dia berkorelasi. Di sini p value-nya adalah 0,25 sekian, maka dia berkorelasi antara redox dan juga n total. Kemudian antara redox dan juga AVP itu juga lebih dari 0,05, artinya berkorelasi. Terakhir ini ada n total dengan AVP, ini 0,07 juga, artinya keduanya berkorelasi. Nah, untuk nilainya di sini bisa dilihat untuk redox dan n serta redox dan AVP itu nilai korelasinya itu negatif, artinya korelasinya cukup lemah. Tapi untuk n total dan juga AVP ini punya korelasi yang cukup kuat dengan nilai yang positif. Seperti itu. Nah, terakhir kita akan lakukan untuk uji regresi, teman-teman. Di sini untuk uji regresi, sebelum kita mulai, kita buka dulu library.
Oke, library, terus ggplot. Kedua, kita lanjut dulu library ggpp. Pastikan ini sudah di ggpp. Oh maaf, sebentar. Ternyata belum. Terus kita lakukan library gmis ggp mis. Oh ya. Nah ini ggpp mis. Kalau sudah kita run tiga-tiganya. Kalau sudah kita run, kita bisa lakukan regresi. Caranya kita tulis ggplot. Oke, ggplot. Kemudian kita masukkan data praktikan, ya, praktikan, AES. Ini kita enter. X sama dengan data praktikan. Ini adalah redox. Kemudian koma Y sama dengan data praktikan dolar dengan n total. Nah, setelah itu kita ke sini, terus kita kasih tanda plus dan enter. Nah, di sini ada rumus yang berada di jenis. Akan saya copy terlebih dahulu. Nah, di sini kita counter paste aja, otomatis dia akan kita masuk di sini. Oke. Kita copy aja ini, teman-teman, nggak apa-apa. Terus kita enter buat pembeda. Di sini kita gantinya, di sini adalah untuk y-nya kita ganti ke avp 1. Oke, kita cover lagi. Di sini kita ganti n total 1 ya. Dan di sini y-nya kita ganti ke avp 1. Oke. Sudah, kita run satu persatu. Ini terlebih dahulu page run, tidak akan muncul di sini, teman-teman. Sabar. Nah, oke.
Ya, ini yang pertama. Ini adalah untuk redox, regresi antara redox dan juga n total. Ya, di sini ada regresi redox dan n total. Di sini adalah untuk menemukan redox atau y itu dapat diduga melalui x, yaitu n total dengan rumus 0,779 min 0,00113x dengan r kuadratnya adalah 0,04. Kemudian untuk antara redox dan juga APP, di sini kita bisa menduga redox itu melalui APP dengan rumus y sama dengan 4,32 dikurangi 0,0181x dengan r kuadrat sama dengan 0,03. Selanjutnya cari dulu. Nah, untuk n total dengan APP, kita dapat menduga n total melalui APP dengan rumus y sama dengan negatif 1,18 ditambah 6,59x dengan r kuadrat 0,10. Seperti itu untuk melakukan uji ANOVA, kemudian uji Duntes, kemudian melakukan uji korelasi hingga uji regresi dari data percobaan yang telah dilakukan melalui aplikasi SPSS dan juga RStudio. Saya Jatuh Nasati Janisa dengan NIM H0223070, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pelaksanaan praktikum ini. Semoga praktikum ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang yang menonton maupun yang melaksanakan, dan juga bagi saya sendiri dapat digunakan sebagai bekal nantinya untuk pelaksanaan praktikum ataupun kegiatan di lain waktu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Sekian, terima kasih.